hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap asik, istimewa, oh yeah. Wah, kita bersyukur ya. Ini adalah hari Minggu pertama di tahun baru, di tahun 2021. Kita bersyukur atas kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita masih bisa sampai ke tahun baru ini dan mampu melewati tahun 2020. Itu semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, untuk itu mari kita hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, kita sama-sama memuji Tuhan di ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita angkat satu pujian, yaitu Dari Terbit Matahari. Oke adik-adik, kita akan kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya. Panggil nama saya,
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, Lauso akan mengajak setiap kita untuk bernyanyi satu lagu. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Shalom semuanya, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Puji Tuhan, hari ini kita sudah memasuki tahun 2021. Dan Lose mau bercerita untuk kita semua. Oleh sebab itu, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami sudah memasuki tahun 2021 dan oleh penyertaan Tuhan kami dijaga di tahun 2020. Dan hari ini Tuhan kami kembali mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kiranya cerita yang kami lihat, kami dengar, memberikan kami kekuatan apa yang harus kami lakukan dan kami percayai di tahun 2021 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hari ini Lose akan bercerita dari Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Dengan perikop Abram dipanggil oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Di suatu daerah, lebih tepatnya yang bernama Haran, tinggal beberapa keluarga di situ. Di antaranya ada keluarga yang bernama Abram. Suatu hari berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Waktu itu Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Mereka berjalan dan berjalan. Tibalah mereka di tanah Kanaan. Ketika mereka tiba di tanah Kanaan, kemudian Tuhan kembali menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepada Abram.
Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Abram memasang kemahnya di Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Puji Tuhan. Bagaimana ceritanya? Apakah adik-adik bisa mengerti? Iya, dari cerita ini Lose beri tema penyertaan Tuhan atau Immanuel. Dari cerita ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, orang yang disertai Tuhan tandanya ada firman Tuhan yang datang dalam hidupnya. Firman Tuhan itulah yang memberikan petunjuk, memberikan kekuatan bagi Abram untuk menjalani kehidupan Abram. Firman Tuhan itu datang buat Abram. Abram, pergilah ke suatu tempat yang akan Tuhan tunjukkan. Nah, firman Tuhan itu yang menolong Abram. Untuk Abram bagaimana dia harus melakukan sesuatu dan apa yang harus Abram lakukan. Itu yang pertama. Ketika ada firman Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita disertai oleh Tuhan, selalu ada firman Tuhan yang datang memberikan kita nasihat, petunjuk apa yang harus kita lakukan. Seperti saat ini, memasuki tahun 2021, ada firman Tuhan yang diceritakan. Dan hari ini Tuhan berjanji bahwa kita disertai oleh Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang yang disertai oleh Tuhan, dia adalah orang yang taat. Nah, apa bentuk ketaatan Abram? Coba adik-adik ingat yang tadi. Abram, dia taat ketika firman Tuhan itu datang. Dikatakan, Abram, pergilah dari kampung halamanmu, pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Wah, Abram dia taat, dia ikut apa yang Tuhan perintahkan. Abram pergi bersama istrinya. Disitulah kita mengetahui bahwa orang yang disertai Tuhan dia taat. Begitu juga dengan adik-adik semua. Kalau adik-adik mau disertai oleh Tuhan dan percaya disertai oleh Tuhan, maka harus taat apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan, yang harus kita lakukan adalah menghormati orang tua. Nah, di sini loh saya mau tanya, ada yang taat sama orang tua atau tidak? Atau suka melawan orang tua? Oh, kalau melawan orang tua itu di tahun 2020 saja. Nanti memasuki tahun 2021, kita harus taat. Kita harus ikut apa yang orang tua sampaikan. Ketika orang tua bilang, tidak boleh main game lagi, belajar. Maka kita harus belajar. Orang tua bilang, ayo sekarang jam sekolah minggu, mau ibadah. Jadi mandi dulu, duduk yang tenang. Maka harus dilakukan. Begitu juga dengan guru di sekolah. Ketika guru di sekolah mengatakan harus belajar, harus buat PR, maka kita harus melakukannya. Bukan saja orang tua, guru, tetapi ketika kakak kita, om kita, semua yang memberikan perintah kepada kita, ketika itu sesuatu yang baik, kita harus ikut. Yang terakhir, orang yang disertai Tuhan adalah orang yang suka berdoa. Lihat Abram, ketika Abram mau pergi dan juga ketika dia sampai di suatu tempat, Abram berdoa kepada Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang disertai oleh Tuhan. Adik-adik kalau disertai oleh Tuhan, maka adik-adik juga harus rajin berdoa. Ketika bangun pagi, berdoa, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Mau makan, berdoa. Mau tidur, berdoa. Mau mengerjakan PR, berdoa. Mau pergi keluar rumah, berdoa. Supaya Tuhan menjauhkan kita dari virus corona. Ketika papa sakit, orang tua sakit, mama sakit, keluarga sakit, maka kita harus berdoa. Benar sekali. Jadi ada 3 hal yang kita belajar hari ini.
Orang yang disertai Tuhan selalu ada firman Tuhan. Dia rajin baca firman Tuhan. Yang kedua, dia taat. Dan yang ketiga, orang yang disertai Tuhan itu suka berdoa. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memasuki tahun 2021 dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kami. Dan kami mau selalu ada firman Tuhan, kami mau rajin baca firman Tuhan. Kami mau taat dan kami juga mau rajin berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kami supaya kami jadi anak yang baik. Dan hari ini juga kami menyerahkan kehidupan kami serahkan orang tua kami serahkan saudara kami serahkan gereja kami dalam penyertaan Tuhan. Dan kami pada kesempatan ini mau memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan lewat Komisi Sekolah Minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Lose kembalikan kepada Lose Nelly dan Cece Michelle. Adik, sekarang kita ingin memberikan persembahan sebagai tanda wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nanti persembahannya boleh dikumpulkan dan diberikan kepada orang tua, kemudian dikumpulkan di gereja. Mari kita angkat satu pujian, yaitu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan relah hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, Ya, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita, mari kita berdoa sekali lagi. Kami mengucap syukur bahwa kami boleh mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GKK Palopo. Sekali lagi, kami mohon penjagaan, perlindungan, berkat yang daripada Tuhan Yesus memberkati, menyertai anak-anak sekolah minggu dan juga orang tua di tahun 2021 ini. Dan kami mau menjadi orang yang setia, taat, dan rajin baca firman Tuhan dan rajin berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah.